Halo para pejuang tanah, pernah nggak sih kamu udah siram tanaman tiap hari, kasih pupuk, bahkan diajak ngobrol, tapi tiba-tiba dia layu? Tenang, bukan karena kurang perhatian, bisa jadi akarnya sedang diserang makhluk halus. Maksudnya patogen tanah. Yup, patogen tanah adalah mikroorganisme yang hidup di dalam tanah dan bisa menyebabkan penyakit pada tanaman. Mereka bisa berupa jamur, bakteri, nematoda, atau bahkan virus yang menyerang akar dan jaringan bawah tanah. Contohnya, ada fusarium yang bikin tanaman layu, rhizoctonia yang bikin akar busuk, dan meloidogina alias nematoda akar yang bikin tanaman kerdil kayak nggak dikasih makan. Dan yang ngeselin, mereka tuh kerjanya diem-diem tapi mematikan. Tahu-tahu daun tanaman jadi kuning, batang lemes, akar busuk, dan ya udah tinggal kenangan. Mirip kayak mantan yang datang cuma buat ninggalin trauma. Tapi jangan buru-buru anggap mereka musuh, karena ternyata patogen tanah juga bisa dimanfaatin. Gimana caranya? Pertama, dengan biopengendalian alami, kita bisa masukin mikroba baik kayak jamur Trichoderma ke tanah. Trichoderma ini bisa ngalahin patogen jahat, ibarat superhero yang diem-diem jagain akar dari serangan jahat. Kedua, ada metode vaksinasi tanah. Serius, ilmuwan sekarang mengembangkan teknik memasukkan patogen versi lemah ke tanah supaya ekosistemnya terbiasa dan tanaman jadi punya sistem pertahanan yang lebih kuat. Tanahnya jadi kebal kayak punya antibodi. Keren kan? Ketiga, ada strategi tanaman perangkap. Kita tanam tanaman yang disukai patogen biar mereka keluar dari persembunyiannya. Nah, pas mereka datang, jebakan siap menutup. Maaf ya tanaman korban, pengorbananmu tak sia-sia demi panen yang lebih baik. Jadi kuncinya bukan membasmi semua makhluk dalam tanah, tapi menjaga keseimbangannya. Karena tanah yang steril justru rentan. Tanah yang sehat itu punya banyak mikroorganisme, tapi semua hidup damai berdampingan. Kayak kos-kosan yang penghuninya beda-beda tapi akur. Buat kamu yang bertani, ini tipsnya. Gunakan pupuk organik. Hindari tanam jenis yang sama terus-menerus, perkenalkan mikroba baik sejak awal, dan rutin cek kondisi tanah. Jangan tunggu tanaman tumbang dulu baru panik. Ingat, patogen tanah itu seperti api. Kalau liar bisa membakar, tapi kalau dikendalikan bisa jadi alat yang berguna. Tinggal kita, mau panik atau pintar kelola. Kalau kamu pernah punya pengalaman misterius sama tanaman yang mati mendadak, share di komentar ya. Siapa tahu itu bukan salah kamu. Mungkin memang ada makhluk tak kasat mata yang sedang bekerja. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng. Karena di channel ini kita nggak cuma bahas tanah, tapi juga segala yang bisa tumbuh dari situ. Sampai ketemu di video berikutnya. Dan ingat, jangan asal injak tanah. Bisa jadi dia lagi kerja.